Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang kalor. Di kalor ini ada dua jenis materi. Materi pertama, materi kedua. Di materi pertama kita akan bahas tentang kalor untuk menaikkan suhu. Materi kedua kita akan bahas tentang kalor untuk mengubah wujud. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya bahas satu saja dulu, yaitu kalor untuk menaikkan suhu. Mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu dulu kalor itu apa. Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, apabila sebuah benda diberi kalor, maka benda tersebut akan mengalami dua hal. Bisa dia mengalami kenaikan suhu, bisa mengalami perubahan wujud. Nah, pada pertemuan kali ini, kita fokusnya itu kalor untuk menaikkan suhu. Jadi, apabila suatu benda diberikan kalor, maka benda tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Ingat ya, kalor untuk menaikkan suhu. Nah, di sini ada rumus kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang mana Q itu adalah kalor, satuannya bisa joule, bisa kalori. M itu adalah massa, satuannya juga ada 2, kilogram dan gram. C itu adalah kalor jenis zat, satuannya 2 buah juga, joule per kilogram derajat Celcius dan kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ada delta T. Delta T itu adalah kenaikan suhu atau pertambahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, berikutnya kita bahas tentang grafik pemanasan sebongkah es bersuhu negatif 50 derajat Celcius hingga berubah menjadi uap air bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, kita lihat ya, yang berubah di sini adalah es dan uap air. Yang mana es di sini itu berwujud zat padat atau fase padat, sedangkan uap airnya itu wujudnya adalah gas, berarti fase gas. Yang mana dari es ke uap air, dari padat ke gas, dia tidak mengalami satu proses saja, melainkan dia mengalami beberapa proses. Mari kita lihat grafiknya. Nah, grafik yang kita lihat ini, sumbu Y-nya adalah suhu, satuannya derajat Celcius. Sumbu X-nya adalah kalor, Q, satuannya joule. Nah, mula-mula dia berada di titik A, yang mana A ini adalah suhu negatif 50 derajat Celcius. Berarti di A ini adalah wujudnya es, suhunya min 50 derajat Celcius. Berarti A itu adalah es bersuhu min 50 derajat Celcius. Kemudian dari A ini, dia akan menuju B, yang mana B itu adalah es bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, di sini ada kalor ya, terdapat kalor atau dia butuh kalor. Dari A menuju B dia butuh kalor, tapi kalornya digunakan untuk menaikkan suhu dengan syarat wujudnya sama. Berarti dari A ke B itu kalornya digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, kalau di grafik kita lihat grafiknya naik. Nah, setelah B dia akan menuju ke C, yang mana di C itu adalah air bersuhu 0 derajat Celcius. Berarti wujudnya sudah berubah, tapi suhunya sama. Dari C, dia akan menuju D, yang mana di D itu adalah air bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini wujudnya masih sama-sama air, tapi suhunya sudah berubah. Maka di sini dibutuhkan kalor untuk menaikkan suhu. Nah, kalau pada grafiknya nanti, grafiknya naik
seperti gambar yang grafiknya naik. Nah, setelah di D, dia akan menuju E, yang mana E itu adalah uap air bersuhu 100 derajat Celcius. Berarti di sini kita lihat wujudnya sudah berubah tetapi suhunya sama. Nah, intinya dari grafik ini, dari es ke uap air atau dari zat padat menuju gas, dia mengalami 4 proses. Proses kenaikan suhu pada fase padat, kemudian dia berubah wujud ke fase cair, kemudian berubah suhu pada fase cair, kemudian berubah wujud ke gas. Jadi setiap benda yang padat ke gas, dia akan mengalami 4 proses seperti ini. Nah, mari kita bahas contoh soal berikut. Sebuah bejana berisi 800 gram air dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga mendidih. Jika kadar jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan selama proses pemanasan tersebut adalah. Nah, apapun soalnya, kita harus mulai dengan diketahui. Di soalnya ada angka 800 gram, itu adalah massa. Berarti kita tulis M sama dengan 800 gram. Kemudian di soal ada 25 derajat Celcius, itu adalah suhu sebelum dipanaskan. Simbolnya T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian ada kata-kata mendidih. Berarti suhu setelah dipanaskan, dia air ya. Kalau air mendidih itu biasanya T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Itu dari kata-kata mendidih. Kemudian ada 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu kalor jenis air. Simbolnya C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah kalor. Kalor simbolnya adalah Q. Sebelum kita bahas tentang kalornya, maka kita harus mengubah dulu satuannya dan mencari kenaikan suhu. Pertama, kenaikan suhu dulu ya. Suhu awalnya 25, suhu awal akhir 100. Berarti kenaikan suhunya 100 kurang 25, maka kenaikan suhunya 75 derajat Celcius. Nah, kemudian kita lihat kalor jenisnya itu dalam Joule per kilogram. Berarti kalornya dalam Joule, massanya dalam kilogram. Maka massa yang awalnya gram kita ubah ke kilogram. Itu tinggal kita bagi 1000 ya. Karena dia menaiki tangga 3 tangga. Berarti 800 per 1000 dapat 0,8 kilogram. Nah, pertanyaannya adalah kalor. Di soal ini kita lihat wujudnya masih sama-sama air, tapi suhunya beda. Yang mana airnya cuma dipanaskan dari suhu 25 sampai mendidih. Berarti karena wujudnya sama-sama air, tapi suhunya sudah berubah, maka kita gunakan Q-nya, Q menaikkan suhu. Atau kalor untuk menaikkan suhu. Sehingga rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, M-nya sudah ada, C-nya sudah ada, delta T-nya juga sudah ada. Tinggal kita masukkan. 0,8 kali 4200 kali 75. Setelah dikalikan dapat hasilnya 252.000 Joule. Nah, hasilnya boleh dalam Joule. Atau kalau kita ubah ke kalori, dia ada aturan 1 Joule sama dengan 1 per 4,2 kalori. Ini kalau 1 Joule ya. Atau kebalikannya, 1 kalori sama dengan 1 kali 4,2 Joule. Nah, sekarang kita mau mengubah Joule ke kalori. Berarti angka yang ini tinggal kita bagi dengan 4,2. Sehingga Q sama dengan 252.000 bagi 4,2 kalori. Hasilnya adalah Q sama dengan 60.000 kalori. Jadi dia boleh dalam Joule, boleh dalam kalori, tergantung nanti permintaan soalnya apa. Kalau dalam Joule hasilnya adalah 252.000, kalau dia kalori hasilnya adalah 60.000. Nah, silakan Anda pahami contoh soal ini ya. Semoga nanti kalau ada latihan soal, Anda dapat mengerjakannya dengan mudah. Nah,
Sekian dulu proses belajar kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan cara sering mandi, sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker apabila keluar rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar tatap muka.